Sebelumnya perkenalkan, nama saya Frankel Dugumantia dengan NIM akhir 1030. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fotosintesis, transformasi energi, dan sintesis glukosa. Pertama-tama yaitu apa itu fotosintesis? Fotosintesis sendiri yaitu adalah proses biokimia pada tumbuhan untuk menghasilkan makanan atau glukosa dengan bantuan cahaya matahari. Fungsi utamanya adalah menyediakan energi dan oksigen bagi kehidupan yang ada di bumi. Untuk fungsi utamanya yaitu ada dua, produksi gula sebagai sumber energi dan pelepasan oksigen sebagai hasil sampingnya. Selanjutnya yaitu di mana sih letak terjadinya fotosintesis. Fotosintesis sendiri terjadi di kloroplas, terutama di sel mesofil daun ya. Pada fotosintesis itu ada bahan-bahan penting yang diperlukan, yaitu ada klorofil A dan B untuk menyerap cahaya, tilakoid sebagai tempat terjadinya reaksi terang, dan stroma atau tempat terjadinya reaksi gelap atau siklus Kelvin. Kloroplas sendiri yaitu organel khusus dalam sel tumbuhan yang mengandung klorofil atau zat hijau. Disinilah letak fotosintesis akan berlangsung. Mengapa? Karena di sana adalah lokasi utama yang mempunyai banyak kloroplas serta struktur stomata untuk pertukaran gas. Selanjutnya, apa saja bahan baku yang diperlukan untuk fotosintesis? Yang pertama yaitu ada karbon dioksida, yang kedua ada air atau H2O, selanjutnya ada cahaya matahari, dan yang selanjutnya ada enzim atau kofaktor. Karbon dioksida diambil melalui stomata atau mulut daun yang berfungsi sebagai sumber karbon untuk membentuk glukosa. Selanjutnya ada air atau H2O diserap melalui akar dari tanah yang diangkut ke daun melalui xilem, menyediakan hidrogen untuk pembentukan glukosa serta pelepasan oksigen sebagai hasil samping. Selanjutnya yaitu ada cahaya matahari. Itu adalah sumber energi utama untuk menggerakkan reaksi pada fotosintesis. Radiasi matahari diserap oleh pigmen klorofil di dalam kloroplas. Fotosintesis sendiri memiliki produk utama yaitu glukosa, lalu ada produk samping yaitu oksigen. Selanjutnya ada reaksi terang atau fotokimia. Reaksi terang terjadi pada membran tiloid. Reaksi terang adalah reaksi yang bergantung pada cahaya matahari. Fungsinya yaitu mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Terjadinya reaksi terang itu ada di membran tilakoid, yaitu dalam kloroplas, serta memerlukan cahaya matahari secara langsung. Penyerapan energi cahaya menyerap foton cahaya dari spektrum biru dan merah. Energi ini mengangkat elektron ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, cahaya memicu pecahnya H2O atau air. Dengan memecahnya tersebut, elektron yang digunakan dalam rantai yaitu ada H3 dan H3 membantu sintesis ATP dan pelepasan oksigen ke udara. Rantai transport elektron dari klorofil ditransfer melalui serangkaian protein yang kompleks. Energi elektron digunakan untuk memompa H3 ke dalam lumen tilakoid.
menciptakan gradien proton. Sintesis atau ATP, gradien H3 mendorong ATP sintase menghasilkan ATP dan ADH plus Pi. Proses tersebut disebut fotofosforilasi. Produk dari reaksi terang tersebut adalah ATP. Produk dari reaksi terang adalah selanjutnya, yaitu ada reaksi gelap atau siklus Kelvin. Siklus Kelvin adalah tahap kedua fotosintesis yang terjadi di stroma kloroplas dan tidak memerlukan cahaya langsung. Tujuannya adalah mengubah karbon dioksida atau CO2 menjadi glukosa menggunakan ATP dan NADPH. NADPH sendiri adalah hasil dari reaksi terang. Terjadinya siklus Kelvin terdapat pada stroma atau biasanya cairan di dalam kloroplas. Reaksi gelap ini tidak memerlukan cahaya langsung, tetapi sangat bergantung pada produk reaksi terang, yaitu ATP dan NADPH. Reaksi gelap atau siklus Kelvin itu adalah fiksasi karbon dioksida oleh enzim Rubisco melalui 5 karbon RuBPH yang akan menghasilkan 3 fosfogliserat atau 3 PGA. 3 GPA tersebut atau 3 PGA akan diubah menjadi 3 fosfat atau G3P menggunakan ATP dan NADPH sebagai reduktor atau pemberi elektron. Sisa G3P digunakan untuk membentuk kembali RuBP agar siklus dapat berulang. Produk dari reaksi gelap tersebut ada 2, yaitu ada sintesis glukosa, ada glukosa C6H12 dan O6 yang disintesis dari 2 molekul G3P dan ADP dan NADP yang akan dikembalikan ke reaksi terang untuk digunakan kembali. Apa sih hubungannya antara reaksi terang? Hubungan antara reaksi terang dan gelap yaitu adalah reaksi gelap itu sangat bergantung pada ATP dan NADPH dari reaksi terang. Tanpa reaksi terang, reaksi gelap tidak akan berlangsung karena kekurangan energi dan reduktor. Selanjutnya adalah produk fotosintesis. Produk fotosintesis itu ada 2. Yang pertama adalah glukosa atau gula, itu digunakan sebagai respirasi seluler dan biasanya disimpan sebagai pati. Bahan dasarnya yaitu selulosa, amino, dan lipid. Glukosa ini biasanya produknya seperti buah-buahan dan lain-lain. Lalu ada produk sampingnya yaitu oksigen dilepaskan ke atmosfer ya. Itu penting untuk respirasi aerob. Untuk glukosa sendiri atau C6H12O6 digunakan sebagai pati atau amilum untuk cadangan makanan dan digunakan untuk menghasilkan energi atau ATP. Diubah menjadi senyawa lain seperti selulosa, protein, dan lemak. Untuk oksigen sendiri berfungsi untuk respirasi makhluk hidup yang ada di bumi dan menjaga keseimbangan gas pada atmosfer. Selanjutnya ada distribusi hasil fotosintesis. Distribusi hasil fotosintesis itu
didistribusikan melalui jaringan floem yang mengangkut glukosa dalam bentuk sukrosa dari daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Proses tersebut dinamakan translokasi. Untuk daun sendiri, yaitu adalah organ utama yang menjadi tempat proses fotosintesis berlangsung. Di dalam daun juga ada glukosa yang diubah menjadi sukrosa agar lebih mudah ditransportasikan. Jalur distribusi yaitu ada floem atau jaringan yang bertugas mendistribusikan gula ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya ada dua arah pada jalur floem, yaitu ada ke atas, misalnya ke bunga, ke buah, lalu ada ke bawah, yaitu ke akar. Apa sih yang diangkut oleh floem ini? Di dalamnya itu ada sukrosa, asam amino, dan hormon. Digerakkan oleh gradien tekanan osmotik antara sumber dan tujuan. Selanjutnya ada hubungan xilem dan floem. Xilem sendiri itu mengangkut air dan mineral menuju dari akar ke daun, apabila floem mengangkut hasil fotosintesis dari seluruh bagian tumbuhan. Baik, di sini saya akan sedikit mengulas tentang presentasi yang barusan saya lakukan. Untuk fotosintesis sendiri, yaitu adalah proses mengubah cahaya matahari, air, dan karbon dioksida menjadi glukosa atau oksigen. Glukosa dan oksigen. Oksigen sebagai hasil sampingnya. Fotosintesis sendiri memiliki dua tahapan utama, yaitu ada reaksi terang dan reaksi gelap atau siklus Kelvin. Untuk reaksi terang sendiri yaitu terjadi di membran tilakoid yang membutuhkan cahaya dan menghasilkan tiga komponen utama, yaitu ATP, NADPH, dan oksigen. Selanjutnya ada reaksi gelap. Reaksi gelap itu nama lainnya ada siklus Kelvin yang terjadi di stroma. Untuk siklus Kelvin sendiri itu siklus yang tidak memerlukan cahaya langsung seperti namanya, yaitu siklus Kelvin atau siklus gelap, menggunakan ATP dan NADPH sebagai bahan utama dan mengubah menjadi CO2 dan mengubah CO2 menjadi glukosa. Jadi ATP dan NADPH itu adalah bahan untuk mengubah CO2 menjadi glukosa. Untuk distribusi dari hasil-hasil fotosintesis itu melalui jaringan floem. Ada aliran atas dan aliran bawah. Aliran atas sendiri akan disalurkan ke bunga, buah. Pada aliran yang bawah bisa disalurkan ke dalam akar. Prosesnya itu disebut translokasi. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila kurang jelas atau banyak salahnya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.